Halo, selamat pagi teman-teman Bapak Ibu. Kembali lagi dengan kita di Logic Trade. Seperti biasa di weekend, di minggu pagi atau di Sabtu pagi, kita akan membahas mengenai saham-saham menarik dan low risk yang diakumulasi oleh market maker dalam satu minggu kemarin. Oke, apa saja sahamnya? Mari kita mulai. Seperti kita ketahui, satu minggu kemarin, tepatnya satu bulan ini yang tanggal 30 kan. Tanggal 1 tanggal dari satu bulan ini market benar-benar sepi ya, apalagi adanya diberlakukannya full action dari BI, market makin sepi, saham-saham makin banyak yang turun. Aduh, IHSG juga turun ya setelah itu. Berat kali trading dalam bulan ini ya. Tapi biasanya bulan depan atau April itu market bakal mulai rame lagi. Oke, kita untuk pembahasannya kita mulai pertama dari composite terlebih dahulu. Seperti kita tahu composite, composite sebenarnya ini turun dari Selasa sudah mulai turun ya. Turun composite, asing keluar. Namun di hari Kamis kemarin, market kan cuma 4 hari, Senin sampai Kamis. Kamis kemarin muncul candle doji ya. Ini tanda-tanda bahwa seller dan buyer masih sama kuat gitu ya, sempat masuk lagi kotak bawah tapi ditutup di atas kotak yang sudah kita buat ini ya. Jadi ada kemungkinan Senin depan itu udah mulai ini ya, udah mulai bulan April market mulai bergairah lagi, kita doakan mudah-mudahan. Sebenarnya komposite ini movernya didorong turun itu oleh jatuhnya saham Telkom lebih besar ya. Dalam saham Telkom kita lihat jatuh mulai dari satu minggu dia jatuh ya, jatuh parah gitu. Sekarang saham Telkom sudah retest di springnya ya. Spring yang awalnya pernah kita buat di sini kan, kita pernah masuk Telkom di sini di spring, dia naik terus ya, kita udah cuan besar di sini gitu. Sekarang dia ngetes springnya lagi, apakah ini akan tembus ya. Candle doji menunjukkan seller dan buyer sudah sama kuat ya, kita tunggu saja hari Senin nanti kalau dia bisa menutupi dojinya ini dan foreign flow-nya menarik, karena kalau Telkom ini kan dibandari oleh asing. Kalau foreign flow-nya sudah membaik, kita bisa pertimbangkan masuk. Ini sangat kesempatan yang uptrend rentang up yang cukup tinggi ya kalau kita bisa masuk di sini ya, bisa sampai 13% lah di saham-saham blue chip gini, sangat bagus karena kan Telkom bisa main banyak. Tapi kita tunggu saja, kita tunggu konfirmasi Senin ini apa bakal dibuang lagi oleh asing atau tidak ya. Kenapa kita bilang dibuang oleh asing? Coba kita lihat broksumnya satu minggu kemarin itu. Itu ada Telkom, netting. Kita lihat asing keluar di sini dari tanggal 25 sampai 28 ya, asing AK, ZP, BBRX, wah asing semua ini, bisa dibilang broker yang sering kita buat dipakai oleh asing. Coba kita buat foreign ya, foreign saja ya. Lihat ini, foreign saja itu ini buangannya. AK, ZPZ, besar ya, triliunan buangannya. Dan yang nampulnya itu, kebanyakan kalau kita buat all lagi, yang ngampungnya itu retail unyu, PD, SQ, CCGR, NI gitu, XC juga nampung ya. Jadi retail nampung, asing enak buangnya gitu ya. Satu minggu kemarin itu asing buang sampai 2.153,5 miliar atau bisa dibilang 2,2 triliun rupiah dibuang. Besar ya. Jadi nanti Senin kita lihat apakah asing sudah mulai masuk atau belum. Kalau asing sudah mulai masuk, kita bisa pertimbangkan untuk masuk untuk Telkom. Karena itu bisa sebagai tanda-tanda naiknya IHSG lagi ya, Oke, itu view kita mengenai IHSG. Sebelum kita mulai lagi, kita lihat dulu saham yang kita rekomendasikan minggu kemarin. Ada LIF, VKTR, GJTL, ESA, sama PTPP ya. Pertama kita lihat LIF. LIF ini kita cuan besar ini. Lift dari 2 minggu kita rekom terus ini ya lift ya. Di 2 minggu sebelumnya juga ada lift di sini kan, ini juga ada lift gitu ya. Lift ya hampir kena TP ya. Sedikit lagi kena target TP kita. Tapi yang kalau udah TP di hari Rabu ini sudah
tinggi kali 180, sudah tinggi ya. Oke. Nah, ya oke, bagus untuk lift ya, happy cuan ya, cuan gede kita di lift. Lift itu salah satu saham yang kita rekomendasikan minggu kemarin. Alasannya apa? Nonton lagi minggu kemarin alasannya, kalau ada yang belum nonton ya. Kalau yang sudah nonton pasti tahu kan ada akumulasi seseorang di situ. Oke, berikutnya itu ada kita rekomendasikan juga yang namanya itu ESA. ESA juga cuan kita ya. Yeps, ESA juga cuan biarpun tidak kasih retest, tapi kita bilang kan yang cuan yang agresif, cuan ya yang agresif, makanya yang boleh ambil yang agresif boleh ambil. Cuan juga happy cuan yang agresif ya, kalau saya sendiri tidak beli kan tidak masuk ke area baik saya, tapi yang agresif happy cuan ya ini bakal melanjut lagi, kita tunggu saja dia akan retest mungkin di resisten berikutnya ini. Oke, berikutnya itu adalah bukan ESA, apa namanya itu, PTPP. PTPP ini kita cut loss sepertinya ya, cut loss kita sepertinya ya. Kita tunggu kalau dia bertahan, kalau mau ambil lagi kita tunggu saja di sini apakah dia bertahan di bawah sini atau ini akan dijebol juga gitu ya. Kalau dijebol kita tunggu di area sini lagi. PTPP di luar perkiraan kita ya. Saya juga sebenarnya saya masih hold sih, belum cut. Saya tunggu di area ini lagi untuk average down. Oke, berikutnya adalah VKTR dan GJTL. Oke, VKTR kita sempat cuan langsung ya. Kalau fast trade kita cuan di VKTR di hari Senin ya, di hari ini. Oke, tapi yang cut loss tidak apa-apa ya. VKTR ini sebenarnya masih diakumulasi oleh KI. Kalau mau ngambil bagus, ini areanya 135 sampai 153 itu area momentum ya. Makanya dia mantul-mantul di situ. Sekarang dia masuk area momentum, kita lihat. VKTR ini KI-nya ngusirin asing terus-terusan. Asing keluar 1,6 kan, KI akumulasi bahkan 2M 140-an. Jadi kalau masih hold dan mau average down, masih bagus untuk VKTR. Berikutnya adalah GJTL. GJTL kita cuan juga ini GJTL. Yes, kita cuan ya. Tunggu saja ya targetnya. Oke, itu saja mungkin untuk review kemarin. Jadi apa untuk saham minggu depan? Saham minggu depan yang pertama adalah dari sektor kesehatan, yaitu adalah Siloam gitu ya. Sektor kesehatan Siloam. Ternyata bakal ada plan lama yang masih ada di sini ya. Siloam. Kenapa Siloam menarik? Siloam menarik kenapa? Di sini dia bentuk yang namanya itu ya ascending triangle. Secara teknikal dia membentuk ascending triangle gitu ya. Dari segi candle terakhir juga bagus, dia itu hammer atau hanging man, hammer gitu ya. Dari segi ini apakah dia akan, ini adalah resisten yang kuat ya, tapi sudah beberapa kali ditumbuk. Mungkin udah mulai melemah dia resistennya di sini. Mungkin tumbukan terakhir ini bakal di break gitu lagi. Akan sampai ke pernah di sini ya. Target kita ke 2340 juga bakal sampai sepertinya. Oke, kalau dari segi bandarmologi, silo itu siapa yang ngumpulin? Ada akumulasi silo. Akumulasi oleh institusi. Institusi sendiri itu ada PD di sini. PD ini terindikasi dari institusi ya. Coba kita lihat, kita value kan bukan netting. 3,4, nettingnya 3. Dia bisa bilang clean buy di sini. Foreign flow juga bagus, 1,1 miliar lah foreign flow-nya. Yang jual ini kita suka yang jual ya. Ada XC, YP, XL, CC, KK, Eski. Jadi bisa dibilang ini retail kelas berat semua ada di kanan gitu ya. Retail kelas berat. Oke. Jadi sangat menarik gitu ya. Dari segi bandarmologi kan kita itu melihatnya di mana retail tidak ada, di situ kita masuk. Oke, itu kalau mau beli sekarang ya tidak apa-apa. Pasang risk rewardnya begini jadinya. Kalau mau masuk sekarang 2400 bisa TP sampai ke sini dulu. Ke sini dulu ke 6% minimal. TP dekatnya 6% lah, 6% lah.
harusnya dapat 6%. Cut kalau dia close di bawah structure-nya ya, di bawah 2330 cut saja, jadi menarik 1/2 ya untuk si silo ini. Oke, berikutnya itu adalah yang namanya adalah Emyor dari makanan lah. Emyor ini kenapa menarik, kita lihat di sini. Dari segi teknikal ya, segi teknikal dia sedang retest setelah dia breakout of BO, setelah dia BOS di sini. Tulis BOS, break of structure di sini. Dia retest lagi ya, jadi resisten become support. Ya, sekarang menjadi supportnya, dan ternyata di supportnya ini ada MA 200-an, MA jarak jauhnya, MA jauh, MA yang kuat. Nah, jadi dia retest situ dan tertahan harganya di situ. Kita bisa pertimbangkan beli di harga ini, harga 2520 sampai 2550. Kalau segi bandarmologi, Emyor itu juga ada akumulasi. Kalau dari 1 minggu kemarin, akumulasinya KZ begitu besar ya. Foreign flow-nya juga bagus, 37,9 miliar. Oke, dari KZ hampir clean buy juga. Kalau kita nettingkan dan value-nya, hampir clean buy si KZ ya, bisa bilang clean buy. Jadi menarik untuk Emyor, risk reward juga pasti menarik lah. Kita ambil di sini. TP terdekat ada di sini 630, tapi TP sebenarnya suka-suka sih. TP bisa sampai sini, bisa sampai sini juga boleh di 2740 ya. Cut kalau dia break dari ini, dia tidak mantul dari resisten become supportnya ya. Dia break of structure lagi, kita cut langsung. Tapi BOS bawah kita cut langsung di 2480. Kalau di bawah itu tutup, cut aja langsung. Jadi result menarik 1/3 ya. Oke, sudah ada 2. Berikutnya adalah yang namanya MBMA. Yang ketiga adalah MBMA. MBMA ini kalau segi bandarmologi dulu ya, teman. Dikumpulin ya, MBMA dikumpulin oleh KI. Nah, lihat di sini KIOD, ternyata KIOD ini institusi ya. Kalau terlihat, yeps, MBMA. Biarpun dia foreign-nya keluar, tapi MBMA ini saham yang dibandari oleh bandar lokal ya. Karena kebanyakan foreign di sini masih rendah, partisipasi juga masih rendah. Sini ada akumulasi ya dari segi bandarmologi. Dari segi teknikal juga bagus, dia sideways akumulasinya. Hari Kamis kemarin dia mencoba break namun dipatahkan. Nah, dan dia sekarang tertahan di resistnya. Jadi bisa spekulasi buy lah. Cut kalau dia di bawah structure. Di bawah 480 cut saja. Kita beli di harga 2492 kalau mau agresif ya. Bisa TP terdekat sampai di 540 harusnya nyampe. Risk reward menarik 1/4 ya. Itu MBMA. Berarti kita ada MBMA, Emyor, Silo, dan berikutnya adalah LQ45 banking. BBRI, apalagi David menahan suku bunga kan BBRI. BBRI ini kenapa menarik, dia kalau segi teknikal ya, ini kalau saya LQ45 sangat nurut sama teknikal. Dia sangat dekat dengan support di sini. Jadi risk rewardnya menarik ya, kita pastikan ya. Risk reward menarik. Kalau kita mau ambil di sini saja dulu. TP terdekatnya untuk BBRI bisa sampai ke 95%-an. Cut kalau dia turun di bawah 5.925 gitu ya. Jadi risk rewardnya menarik 1/3 gitu ya. BRI bisa main banyak ya. Dengan catatan seperti yang kita bilang tadi itu, Telkom mantul, BBRI bisa kita lirik karena ya saja Telkom makin parah turunnya karena asing buang, IHSG-nya jadi juga makin merah. Karena IHSG merah, BBRI keseret IHSG bisa saja gitu ya.
Oke, kalau dari masuk pakai Fibonacci kita bisa lihat di mana ya momentumnya. Yes, momentumnya di 6025 pas sesuai dengan harga masuk kita ya. Di 6025. Di 6025 kita juga 6025 masuk. Nah, bagus ya. Oke. Foreign flow-nya, antropometrinya ini BRI adalah saham yang di akumulasi oleh asing. Jadi maka kita lihat foreign flow untuk dia ya. BBRI 1 minggu kemarin. Iya, foreignnya masuk ternyata 305 miliar ya. Nah, kenapa BBRI bukan bank lain? Kalau kita lihat BBCA itu foreignnya keluar 400 M. Nah, BBNI juga foreignnya keluar 400 M. Nah, BMRI juga keluar seharusnya ya 375 M keluar. Jadi cuma BBRI yang hijau foreignnya. Foreignnya masih ngumpulin ya, mulai kumpulin, dan ini ada akumulasi. Akumulasi foreignnya ada sini ZP yang paling terkenal, ZPDAK. Oke. Itu yang terakhir, yang kelima itu adalah saham bonus, yaitu Koka. Ini yang berani saja yang masuk ya. Koka ini ya, Koka. Ya, boleh lah. Kalau dari segi risk reward dia itu sedang risknya sedang rendah ya. Kita bisa masuk di sini. Bisa masuk di sini. Di 74 kalau dikasih. Kalau dikasih gitu ya. Dikasih bisa TP sampai ke sinilah paling dekat 86. High dia sebelumnya ya 86. Nah, kita cut kalau dia di bawah 72 gitu. Jadi 1/6. Tapi kalau mau agresif di 77 ambil juga tidak apa-apa. Jadi 1/2 juga masih bagus ya. 1 banding juga masih bagus. Oke. Tapi kalau saya lebih baik tunggu saja ya. Minimal dia tunggu di 76 atau 75-an lah. Biar lebih bagus lagi. Turun 1 tick gitu. Dari segi dermologi, dia itu juga sedang diakumulasi ya si Koka ini. Koka. Nah, lihat akumulasinya siapa? NI. Akumulasinya ini besar. 900 M dibanding dengan market cap-nya itu sangat bagus ya. Nah, dia itu 1 M masuk ke nettingnya 964 M. Bisa dibilang si NI ini adalah clean buy di sini, salah satu institusi sepertinya ya yang bagus untuk diperhatikan. Oke. Baiklah, itu mungkin itu saja. Oke, saya kasih saham bonus juga. Berikutnya adalah itu Haj. Tapi ini sangat susah masuknya, harus pelan-pelan ya Haj ini ya. Haj ini siapa yang akumulasi? Kita lihat Haj akumulasinya. Apa Haj? Kenapa naik dia itu karena tingginya umroh ya. Ada NI akumulasi juga di sini 139 ya. Nah, akumulasi yang buang XC, PD, YP menarik ya. Walaupun ada XL di sini juga. Oke, kalau mau ambil bisa perhatikan di sini ya. Ini ekor-ekornya bisa kita fast trade ini. Ekor-ekornya panjang-panjangan. Kita bisa fast trade kan gitu. Kita masuk di MA20 saja di 136 kalau dikasih. Lebih enak antri ya. TP pertama di 145. Cut kalau dia di bawah dari 132 cut saja. Reward menarik ya 1/3, 1/2,25. Berikutnya bonus berikutnya adalah kita kasih Humpus ya. Dia mantul di Fibo 0.382 ya. Dan sekarang sebenarnya ada akumulasi juga. Kalau untuk Humi masuk aja di sini. Tunggu aja area 97. Cut kalau paling dekat itu di 113. Cut kalau dia close di bawah structure di bawah 93 cut saja. 1/4 sangat menarik untuk diperhatikan. Tapi Bumi ini mainnya pelan-pelan saja ya. Dan dia mantul di trend line-nya juga ini kan, trend line ke atas garis biru. Secara bandarmologi si Humi, apa yang terjadi sama si Humi itu ada tidak bagus bandarmologinya ya. Tidak terlalu bagus, tapi
kalau segi teknikal bagus. Jadi terserah kawan-kawan saja gitu. Oke, mungkin itu saja. Ingat, disclaimer, keputusan jual beli dari Bapak Ibu gitu ya. Yang suka dengan channel kita bolehlah traktir. Yang sudah banyak cuan-cuan dari channel kita juga bolehlah traktir. Link traktirnya ada di slide berikutnya atau bisa dicek di deskripsi video ini. Deskripsi video ini juga akan ada link apa namanya ya, link Telegram, grup Telegram kita. Di situ dibahas mengenai saham-saham fast trade. Jadi setiap hari akan kita kasih stock pick tiap hari untuk dipasarkan, dan juga kalau mungkin kan ada juga yang BSJ beli sore jual pagi gitu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore, selamat pagi, selamat berjumpa kembali minggu depan. Happy cuan.